Harga cabai tembus di harga Rp80.000 per kilogramnya. Polisi gerebek kampung narkoba di 36 Ilir Tangga Buntung, Palembang. Mantan Kapolda dan mantan presenter bertekad menangkan kursi DPR RI Dapil Sumsel II dari Partai Perindo. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam Lintas iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini pemirsa, harga cabai di pasar tradisional Sukajadi Banyuasin terus mengalami kenaikan. Harga cabai ini membuat kaum ibu rumah tangga berteriak. Kenaikan harga ini juga dikeluhkan pedagang yang sepi akan pembeli. Di pasar tradisional Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, salah satu bahan pokok untuk bumbu dapur yakni cabai secara perlahan terus merangkak mengalami kenaikan harga. Kondisi ini cukup membuat keluhan masyarakat, terutama kaum ibu rumah tangga dan penyuka rasa pedas. Bumbu dapur yang menjadi bagian utama di dapur menjadi mahal. Harga cabai rawit pada kisaran Rp80.000, harga cabai keriting kecil mencapai Rp90.000, cabai merah besar di harga Rp70.000 per kilogramnya. Sedangkan harga cabai rawit domba dari harga Rp95.000 menjadi Rp100.000 per kilogramnya. Kenaikan harga dalam 1 bulan terakhir sangat berdampak bagi para ibu rumah tangga. Tidak hanya para ibu rumah tangga, penjual juga merasakan dampaknya karena daya beli menjadi berkurang sehingga tidak berani menyimpan stok. Diperkirakan akibat dampak kemarau panjang dan banyaknya petani gagal panen menjadi penyebab utama kenaikan si buah pedas ini. Enggak, sebulan cabai mahal. Gara-gara kemarau, dampak kemarau cabainya banyak lagi. Saro juga kami. Uang saro nak belanja, tidak bisa nyetok banyak-banyak. Lagi cabai turun. Ibu-ibu rumah tangga mengeluhkan nggak tentang harga? Iya, karena lonjakan harganya tinggi banget. Jadi untuk pemerintah tolong diperhatikan lah. Apalagi ini kan bukan dasar pokok itu dapur. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Sementara itu, harga cabai sepedas rasanya yang tembus di angka Rp80.000 per kilogramnya. Harga cabai mahal membuat pelaku UMKM memutar otak agar bisa tetap bertahan dan mendapatkan keuntungan. Seperti yang dilakukan oleh penjual kuliner seblak. Sejak cabai mahal, penjual seblak mengaku turun keuntungan hingga mencapai 50%. Sebuah gerai seblak di Jalan Bakung, Palembang ternyata tetap mempertahankan level pedasnya sebagai salah satu ciri unik makanan bernama seblak ini. Sementara itu, di sisi lain, harga cabai kini melambung tinggi menembus Rp80.000 per kilogramnya. Dian Eka Putri, pemilik gerai seblak, mengatakan untuk menjaga kepuasan pelanggan, dirinya tidak merubah kualitas level pedas. Artinya, pelanggan tetap mendapatkan seblak sesuai ekspektasi selama ini. Namun keputusan ini ternyata berdampak buruk sebagai pelaku usaha. Pasalnya kini keuntungan berkurang 50%. Sebagai gambaran, biasanya per hari meraih keuntungan Rp1 juta, kini menjadi Rp500.000. Usaha lain yang dilakukan dalam membeli cabai langsung dari Pasar Induk Jakabaring, Palembang. Di sini ia dapat memangkas biaya pembelian mulai Rp5 hingga Rp10.000 per kilogramnya. Set tetap sama, tapi keuntungan itu agak berkurang. Misalnya kita dapat 1 juta, itu biasanya full kita dapat kan. Sekarang itu minimal mungkin 50% saja. Dengan naiknya harga cabai, apakah menurunkan tingkat kepedasan pada makanan sebelah gitu? Tidak, karena kita menjaga kualitas sebuah makanan ini tetap terjaga.
Dian menjelaskan penjualan seblak saat ini stabil di kisaran 75 porsi dengan harga Rp15.000 per porsinya. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Membersihkan alat peraga kampanye yang bertebaran di sudut kota dan lorong dalam wilayah kota Palembang terus dilakukan. Hasilnya, jalan protokol bersih dari spanduk dan APK lainnya. APK masih banyak ditemukan dalam lorong di setiap kecamatan dan kelurahan. Puluhan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota dan Panwascam Seberang Ulu 1 Palembang dibantu personil TNI dan Polri pada Senin siang menertibkan ratusan alat peraga kampanye milik kontestan pemilu di wilayah Seberang Ulu 1 Kota Palembang. Satu persatu baliho dan spanduk bacalek yang terpasang di fasilitas umum dan rumah warga dilepas oleh petugas. Petugas bahkan menyopot baliho dan spanduk yang terpasang di rumah ibadah. Menurut keterangan, pencopotan alat peraga kampanye ini karena para kontestan pemilu dianggap melanggar peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang waktu dan tempat kampanye. Selain itu, penertiban juga dilakukan untuk menjaga ketertiban umum dan keindahan kota. Sebelum dilakukan penertiban, Panitia Pengawas Kecamatan Pemilu 2024 sudah memberikan peringatan kepada bacalek namun tak digubris. Hari ini kami menertibkan itu alat peraga kampanye yang mana sesuai peraturan nomor 15 tahun 2023 per-KPU itu memang belum waktunya untuk kampanye. Padahal kampanye belum dimulai. Mereka telah memasang banner-banner di mana ini setiap jalan-jalan protokol penuh dengan banner dan masangnya juga tidak baik untuk lingkungan, keindahan kota juga tidak terjaga. Itulah kami hari ini melakukan penertiban APK. Dari Palembang, Guntur Yansah, iNews melaporkan. Diduga bocor, penggerbekan sebuah kampung yang disinyalir sebagai sarangnya penjualan narkoba tidak mendapatkan target. Hasil penggeledahan, polisi mendapati 40,91 gram sabu dan menyita kamera CCTV yang terpasang di rumah terduga pelaku. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan mengerahkan sebanyak 75 personilnya dalam penggerebekan. Penggerebekan dilakukan di beberapa lorong yang masuk dalam kawasan Tangga Buntung 36 Ilir Palembang. Penggeledahan menyasar terhadap rumah-rumah yang telah dijadikan target, pengendara yang melintas serta warga yang mencurigakan. Berdasarkan laporan yang diterima oleh pihak kepolisian, lokasi tersebut disinyalir menjadi tempat transaksi penjualan narkoba. Dalam penggerebekan, polisi juga banyak mendapati sisa-sisa kantong klip serta alat hisap sabu. Dalam penggerebekan, polisi menangkap seorang remaja Khairullah alias Irul berinisial IR 17 tahun. Irul ditangkap sedang memegang kantong kresek warna hijau. Saat digeledah, kantong kresek tersebut berisi sabu seberat 40,91 gram, dibungkus beberapa kantong klip siap edar. Remaja tersebut mengaku sabu yang dibawanya milik salah satu DPO berinisial AA. Dirinya mendapat upah sebesar Rp50.000 sebagai imbalan menyimpan barang tersebut. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Dolivar Manurung menjelaskan, saat penggerebekan dan penggeledahan rumah yang dijadikan target, ada satu hal yang menarik, di mana salah satu rumah yang digeledah sudah mempersiapkan sarana CCTV yang digunakan untuk memantau apabila ada petugas yang akan datang ke lokasi tersebut. Seperti kita ketahui bersama, memang peredaran narkoba di lokasi kampung Tangga Buntung tersebut masih cukup besar, sehingga dalam beberapa waktu ke depan kita masih akan terus melakukan kegiatan penggerebekan terhadap adanya informasi-informasi diberikan kepada kita bahwa peredaran narkoba tersebut masih marak di lokasi tersebut. Jadi kami tidak berikan kesempatan, apabila ada informasi kita akan lakukan penggerebekan. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang diamankan. Kegiatan ini akan terus dilakukan secara rutin, dikarenakan peredaran narkoba di lokasi tersebut masih cukup tinggi. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, unit Reskrim Polrestabes Palembang menggelar reka ulang pembunuhan yang menewaskan seorang remaja saat terjadinya aksi tawuran antar pemuda.
Reka ulang pembunuhan terhadap korbannya KS 20 tahun yang digelar di halaman Mapolrestabes Palembang ini disaksikan oleh pihak keluarga korban dan pelaku saat reka ulang berlangsung. Reka ulang digelar petugas lantaran untuk memastikan kronologis kejadian hingga mengumpulkan bukti-bukti tambahan saat terjadinya pembunuhan ini. Dari 11 adegan rekonstruksi terlihat dari adegan keempat, 5, dan 6, di mana korban dan pelaku bertemu di sekitaran lokasi kejadian di Jalan Soekarno-Hatta, Sukarami, Palembang untuk tawuran. Pelaku yang berjumlah 5, yakni MI 17 tahun, GA 16 tahun, AR 14 tahun, FF 14 tahun, dan FR 16 tahun, membawa senjata tajam jenis celurit panjang untuk menyerang korban. Korban yang mengalami luka bacok di punggung dan paha ini tewas akibat kehabisan darah. Usai melakukan penganiayaan, pelaku pergi meninggalkan korban bersama belasan teman pelaku yang lainnya. Rekonstruksi tawuran yang terjadi pada tanggal berapa ini? Lupa saya. Yang tawuran antara kelompok Pondok Bawah dengan kelompok Warung Budi. Yang mengakibatkan korban? Yang menjadi korban adalah kelompok Pondok Bawah. Korban meninggal dunia? Akibat kejadian tersebut sehingga korban mengalami luka. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi ular piton masuk plafon rumah warga di 16 Ulu. Tetaplah bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Anugerah Dangdut Indonesia 2023 segera di MNC TV. Tanya Mama yuk, ayo. Siraman kolbu di MNC TV. Futsal Perang Bintang hanya di MNC TV. Tanya Mama yuk, ayo. Siraman kolbu di MNC TV. Anugerah Dangdut Indonesia 2023 segera di MNC TV. Kilau uang kaget dan bedah rumah di MNC TV. Family 100 di MNC TV. Futsal Perang Bintang hanya di MNC TV. Lintas Kriminal di MNC TV. November terbaik, deretan program-program terbaik, penuh kejutan dan spesial hadir di bulan November. Penghargaan tertinggi bagi insan dangdut Indonesia, Anugerah Dangdut Indonesia 2023. Pencarian cinta sejati dengan cerita baru, more love and more drama. Kompetisi futsal tertinggi Indonesia telah memasuki musim ke-16 Liga Futsal Profesional. Berita-berita kriminal paling terupdate, Lintas Kriminal. November terbaik di MNC TV. Ada anak, pacaran. Terus putus sudah lama, tapi orang tua keduanya nggak mau putus. Yang kawin anaknya apa emaknya? Hidup itu ambil hikmah. Futsal Perang Bintang 2023, laga penuh aksi dari para pemain terbaik sepanjang musim futsal 2022-2023. Futsal Perang Bintang hanya di MNC TV, Vision Plus, RCTI Plus, dan Sports Stars. Mengupas tuntas jejak kasus kriminal terupdate. Warga di Sampang, Madura, Jawa Timur beramai-ramai menangkap seorang pria yang diduga akan mencuri seekor kambing. Menelisik hingga ke sumber informasi terpercaya, Lintas Kriminal di MNC TV. Anda masih bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Pemirsa, ular piton sepanjang 5 meter masuk ke dalam rumah warga di kawasan 16 Ulu. Ular melata ini akhirnya berhasil dievakuasi oleh petugas Damkar Kota Palembang. Petugas Damkar Kota Palembang mengevakuasi ular piton berukuran 5 meter yang masuk ke salah satu rumah warga di Jalan Lamatang 3, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Ular melata ini diketahui pemilik rumah masuk di atas plafon rumah yang diduga masuk melalui atap genting rumah. Evakuasi yang dilakukan oleh petugas damkar menemui kesulitan, pasalnya ular yang memiliki tubuh besar ini melilit di bagian plafon. Setelah dilakukan evakuasi selama 30 menit, baru ular piton tersebut berhasil dievakuasi.
Dikatakan oleh pemilik rumah, jika ular piton tersebut baru diketahuinya saat dirinya hendak mandi. Diduga ular piton berukuran 5 meter ini berasal dari belakang rumah yang masih dalam kondisi rawa dan bersemak-semak. Pertama kali jenguk ular tuh aku lagi bangun, pas bangun nak mandi, nak bergawe. Itu jenguk posisi ular tuh lagi pucuk atap kan. Nah, langsung minta tolong biar keluarga tahu juga. Minta tolong kamu anggota ini damkar untuk segera dievakuasi. Ya, lebih kurang mungkin 5 meter lebih lah itu. Ular. Posisi ular tadi dalam keadaan macam mana tadi? Memang kita tengok tadi. Di atas, sudah di atas loteng itu, posisi di sudut di atasnya nian. Setelah dievakuasi, selanjutnya ular piton tersebut dibawa petugas damkar untuk dilepas di habitatnya. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Mantan Kapolda dan mantan presenter salah satu televisi swasta terkenal berkontestasi dalam menuju parlemen di Jakarta Dapil Sumsel 2 dalam rapat koordinasi struktur dan konsolidasi caleg mulai dari DPR RI hingga DPRD Kabupaten. Rapat koordinasi struktur dan konsolidasi calon legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten yang digelar di kantor Dewan Pimpinan Daerah DPD Kabupaten Oku Selatan berjalan dengan lancar. Mantan Kapolda Sumsel Irjen Pol Purnawirawan Zulkarnain Adinegara dan mantan presenter salah satu televisi swasta terkenal Ike Julistiati turut ikut menghadiri rapat konsolidasi tersebut, di mana keduanya terdaftar sebagai kontestan calon legislatif DPR RI Dapil Sumsel 2. Mantan Kapolda Sumsel Irjen Pol Purnawirawan Zulkarnain Adinegara menuturkan kehadirannya bersama para caleg lainnya dalam kegiatan ini tidak lain memantapkan diri maju sebagai calon legislatif. Kami menegaskan diri, baik caleg DPR RI, saya dengan Ibu Ike, kemudian dengan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, bertekad dengan segala cara-cara yang elegan untuk merebut suara masyarakat Oku Selatan sebanyak-banyaknya demi memperjuangkan kepentingan masyarakat. Di tempat yang sama, caleg DPR RI Ike Juliastiati mengatakan dirinya berupaya dalam pileg kali ini dapat duduk menjadi anggota DPR RI keterwakilan dari perempuan. Harapan saya bisa duduk walaupun saya perempuan ya, nah saya bisa duduk dalam legislatif maupun eksekutif gitu. Itu salah satu bentuk keterwakilan perempuan kita gitu untuk menyampaikan aspirasi hak-hak perempuan ya. Kenapa? Menggunakan shal. Menggunakan shal Palestina. Itu adalah satu bentuk dukungan Partai Perindo bahwa kita adalah mendukung rakyat Palestina untuk merdeka. Kalau kita target jelas ya, diadakan oleh Ketua Umum untuk target tersebut harus dua digit ya, minimal 10% ya, di tingkat. Sehingga untuk caleg di Oku Selatan saya minta untuk double, selama ini 2 minimal 4 kursi harus dapat 2004. Dalam rapat pemantapan kemenangan caleg, semua pengurus dan anggota yang datang memakai sorban Palestina sebagai bentuk dukungan atas banyaknya warga yang tewas akibat gempuran Israel. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kembali ke kuliner Nusantara. Di Palembang ada sebuah warung kuliner yang letaknya di dalam sebuah gang kecil yang menjual makanan khas Palembang, yakni pempek. Pempek kulit kuah model menjadi menu andalan dari toko ini. Walau tempatnya tersembunyi, toko ini pun selalu ramai akan pembeli. Biasanya kalau nggak enak pasti murah harganya. Nah, biar kalian nggak penasaran, berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Mendengar kata pempek pasti identik dengan kota Palembang. Nah, kali ini ada sebuah toko kecil yang menjual jajanan khas Wongki Togalo, yakni pempek. Pempek kulit kuah model pun menjadi menu andalan dari toko ini.
Walau tempatnya sedikit tersembunyi, yakni di sebuah gang kecil yang ada di Jalan Kamboja, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang. Akan tetapi, para pecinta kuliner berbondong-bondong berdatangan hanya untuk mencicipi kelezatan pempek yang saat ini setengah viral. Pempek yang disajikan kepada para pembeli sangat fresh karena penjual menyediakan space tempat proses pembuatan dan setelah matang sehingga para pembeli dapat langsung menikmatinya. Pempek kulit kuah model. Gimana itu rasanya? Enak. Iya enak, mantap lah. Kemarin kan dengar-dengar viral. Jadi ya keterusan lah sampai sekarang. Kalau masalah harga sih ya lumayan. Sesuai lah. Pempek ini dijual dengan harga Rp2.500 per buah, sedangkan untuk model dan tekwan dijual dengan harga Rp8.000 per porsi. Bagi pelanggan yang ingin makan pempek dengan menggunakan kuah model, hanya menambah uang sebesar Rp1.000 di luar harga pempek. Ini kira-kira tahun 90 kita mulai merintis itu ya. Dari kecil sampai ya alhamdulillah ini pempek kulit itu, pempek DKM, pempek kuah model itu ya. Kebanyakan yang datang ke sini dari apa? Semua. Dan iya. Kalau itu biasanya para pekerja ini karyawan. Usaha milik warga yang berdiri sejak tahun 1990-an ini namanya pun kian meroket dan menjadi viral di kalangan pecinta kuliner. Tak heran jika dalam satu hari ribuan pempek ludes terjual dan omset pun tembus di atas angka Rp5 juta per hari. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel, Senin sampai Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.